asatid, para guru, saya tak bisa sebut satu persatu nama-nama ajunan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim abdina deka para guru. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah, amin. Para sepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, saya hadir malam samangken dan sedaja aba'ut tulabah, para wali santri, para masyarakat, saya hadir juga tak lupa dan sedaja santriwan dan santriwati pondok pesantren napa Mambaul Ulum. Saya sangat badan abdina hormati dan badan abdina banggakan sedejana rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Malam samangken kaulah ajunan takdir dipilih sareng Gusti Allah bisa hadir akhir bangkin mengisitung papangkian sisae dalam acara sisae yaitu haflatul imtihan akhirus sana. Seampun diawali berbagai macam rangkaian acara yang sudah kita lewati bersama, dan saat ini kita bersama-sama saling mendengarkan. Kaula si madopa juga merengaki pensampian si hadir sami-sami merengaki napa dekik se abdina sampai aki kebukuh titik ilmu si manfaat, ilmu si barokah, amin ya rabbal alamin. Para rabu sesami mulja, salawat ma'assalam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat kanjeng Nabi serta pengikutnya sampai akhir zaman. Malam mangken kaula ajunan montak kalero bode dalam malam telekor bulan Sya'ban iki. Bulan Sya'ban utabana cak narima tura bulan Reba. Bulan Reba nika para rabu cek sampai kalero ngocak ta iki. Mulai tekan sebuni dadi Reba. Mun Reba nika bulan mun tekan bene bulan. Napa? Kira rumput daerah nambi daerah nasapeh gimana usah juga daerah dari tan kangkung, tomat, buncis, arwah kan termasuk reba keng reba nama manusia. Otabana mon bulan Jaba mangken neka bulan ruah, kirim-kirim dek para arwah, kirim-kirim doa, kirim-kirim kefokusan dek para arwah khususnya pendiri pondok pesantren Mambaul Ulum Salerna Semulja almarhum Kiai Haji Sarah. Kisah orang nak kalau tak ngapal nih. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang tinggi di sisi Allah bersama Nabi Muhammad, bersama para guru-gurunya. Juga semoga kaulah ajunan sedaja secinta dekat Kiai apolong pakik dengan ajunan Allah asarang Kiai, amin ya rabbal alamin. Saya penting setung tak lepas dari jalan Kiai, dari lampana Kiai norok
Mun kiai seneng tahlil norok tahlil, mun kiai seneng khol norok khol, mun kiai seneng hataman norok hataman, mun kiai seneng apa-apa terkait dengan agama sampai norok. Terutama para santri alumni nih kan, mun terus asampung dekat guruna dekat kiai, jok sampai lepas bahkan dina aki meninggalkan apa yang sudah diajarkan daripada wirid-wirid zikir-zikir sebeda nang pesan tren di samping apa terus ngamalaki napa si ampon dinasihatkan debeten kaulah ajunan para rabu utamanya wirid gak dinto para rabu napa si ampon dilatih saben resa arena dari sebelum subuh sampai subuh ba'da subuh sampai isyraq terus mabainal isya'in ben sedajak wirid sebeda cok sampai marena teti alumni elang kakapi biasa nananya pondok wirdul latif subuh maghrib rotibul haddad burdah hari rebu bonse lain nah moleh lain nyanyi-nyanyian saya baca kemanapun ada bayangan guru ada elang bayangan guru ada bang kalau sudah lagu bayangan kepada kekasih elang tuh Ramila dari gak dinto susah para santri mumpung kau udah ingat nih kan jok sampai elang jok sampai lepas napasnya ampon diajarkan daripada zikir-zikir wirid karena itu pengikat yang kuat lagi jok ngeto dari pesantren sampai terus nyari wirid silain pola tak pakai baju nih luar nyari mahabbah ilmu mahabbah neng tak nyari ka guru si tepak nyari bensa romben mangkiin guru nengi kebun minta ilmu nah minta ilmu nah ilmu apa mahabbah berapa minta ilmu mahabbah ban tak paju bama tak paju abdina ngelamar Sumiati tolak bodoh saya nyaman Sumiati tolak abdina oh iyalah montrobaan hebat abes genteng pada Nabi Yusuf Arya bocah beri ayat Al-Quran ke tambah wirid-wirid selain Arya malaki ya kalau 12 malam adep dak berak bocah 313 tanya beh napa saya bocah kedua ayat sebeda kaitannya dengan Nabi Yusuf terus oleh barokah Nabi Yusuf makle Samsuri genteng pada Nabi Yusuf Samsuri celeng marongos terus gentengnya orang ini kabar Rabu khususnya di alek kaulah nih kan montero bunga senengin banyak orang akhlak iki nama iki akhlak tina teka biasa-biasa wajah tadi kelebihan tak bote tak rajin tak genteng tapi pun akhlak ke fokus tepak kareng tuan hormat dek kasih tuaan nyayangi dek kasih paling mudah rukun odik tanggung jawab ibadah banyak sholawat insya Allah teka abek juga sekuni maju insya Allah tak usah kebetir makanya beri amalan nampian aneka kalau sebelum madapak budabu tentang akhir sana karena terus terang kau udah neka para rabu kau udah mau ipakon maturaan kapi saporana tak pate bisa alus tak kok napa ki cangkolang orang ajar kesempian situa saporana teti deki kau udah camporan tadi aneka gesa-gesa makle kalau neka tak nervous napa nervous tak grogi tadi ketika ulah gesah gelu gejek seguni kesampean pokoknya ngacina malam makan sajam ki sajam kita ngaji ke orang lah tak tahu dekik napa saya bareng sajam orang 2 jam kelar 2 jam lek ampean pak engki mun santre 2 jam 3 jam gelar mun sewa doang asam aurat ada habib abitah
Kitina pun sakelar kaulah, mon sampean minta dujam sampean kuat, sampean sekelar kaulah kelenger. Sampean nyaman merenika sesantre tedung, pakna aboli ka Jember kaulah Banyuwangi ternyata jauh, tak jauh gitu. Bon, para rabu sesangat beten abdina amul jaki. Samangken kaulah ajunan ki badan yang dalam bulan Sya'ban. Kira-kira kurang seminggu kita akan kedatangan bulan Ramadan. Ngereng mumpung ki bada betoh sekuni dalam bulan Sya'ban kak dinto para rabu terus lagi sholawat tah pabanyak sholawat tah karena bulan mangken nika bulan bersolawat dek ka Kanjeng Nabi. Kenapa mak sebut bulan bersolawat dek ka Kanjeng Nabi? Mak tak bulan Rabiul Awal bener. Bab mon Rabiul Awal nika bulan kelahiran nah Kanjeng Nabi. Mon bulan solawat nika bulan Sya'ban. Pramila dari Kak Dinto para ulama sepakat bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat. Banyak solawat karena dengan kaula sampean banyak solawat dekat Kanjeng Nabi. Aneka mon diibaratkan ibarat HP pengecesannya luar biasa. Baterai yang insya Allah tak kira abi lagi. Baterai yang akan memiliki kekuatan saya bisa adukan boleh sampean semangat ibadah yang dalam bulan suci Ramadan. Sholawat engki barnabu karena aneka merupakan keistimewaan. Beda aku Kanjeng Nabi, mun Kanjeng Nabi mau jelas pun tahu saya tanya. Perintah sholawat neka para rabu saungkuna hadiah yang paling besar dekat umat Kanjeng Nabi Muhammad sebagai ibadah, sebagai zikir yang dimana pasera orang zikir sholawat maka secara otomatis dia menyebut dua nama yang mulia. Setong asmana Gusti Allah, dua asmana Kanjeng Nabi. Mon sampean zikir Allah perak nyebut engak dekat asmana Gusti Allah. Sampai nyebut la ilaha illallah pera engak dekat asmana Gusti Allah. Mon sampean sholawat dua nama mulia Anda ingat, Anda masukkan ke dalam hati, bersinar di dalamnya akan menjadi demar setera yang akan terus menerangi jalan-jalan kaudian kaula sempian. Banyak sholawat mon setua tak usah ngaku lagu lah. Sholawat biasa, sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam, sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam. Setowa, iki mbak, mencendengan mbak, yu, selatowa nih kah? Kontak usah gulaku, takut apa kerki. Engki, kedua bang, sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam. Keng kaulah mada pak, maingat kesampian cek sampai pekek sholawat perak sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, beri sholawat ala Muhammad, shollallahu alaihi wasallam. Nika sebab ayatnya sallu alaihi wasallimu tas salawat bi salam. Jangan cuma shollallahu ala Muhammad shollallahu ala Muhammad. Setua tak usah lagu shollallahu ala Muhammad shollallahu ala Muhammad. Bocah nih kayak pabunya pak ngontro mimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Cerita akin dengan Syria nih kayak bedereng dine para nabi dateng ka kiai dateng ka ulama. Atanya ya abdina hanya tanya tanya apa bu? Abdina neka empon telo hare tak mimpi Kanjeng empon telo hare tak mimpi Kanjeng Nabi para rabu. Allah berarti mon direnungkan dipikirkan berarti reng dine kak dinto sebenarnya mimpi Kanjeng. Tanya beki ayah neka ibu ampen pon sapon apa tahun dari bilang sampean neka mimpi Kanjeng Nabi. Abdina dari kene mimpi Kanjeng Nabi kiai. Semenjak ayah memerintahkan kepada saya untuk mengamalkan sholawat, abdina tak pernah meninggalkan sholawat sampai semangken. Terus abdina telo hari terakhir kak dintoh tak mimpi Kanjeng Nabi sama sekali. Bedena apa kiai? Singkat cerita kiai ini katanya ke ibu tadi, ibu sejak kapan sampean membaca sholawat? Sejak kecil ketika ayah memerintahkan kepada saya. Sampean bisa mimpi setiap hari kepada Rasulullah
Berapa solawat yang dibaca? Abdina tak korang dari 15.000 kiai. 15.000 bisa kira-kira panjenengan bisa? Insya coba sampai tak bisa. Betul yakin? Insya Allah. Mondon launan coba insya Allah bisa keng. Kau udah main ngak mon terus sampai napak 15.000 cok ngangku sholawat selanjang ngangku sepande mon ngangku selanjang sholawat nariang ada tapal pelpal degi Allahumma sholli ala kamilatan bisa di Kalimantan degi tak bisa napa boleh kalau ngapo bakon 15.000 teretan tak kira mampu ngaku sepanda sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mireng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sapora nak manabi tak kompak karena tak pernah latihan. Thank you. Keng nikah pemanasan. Tina ada kisah terakhir solawat le. Keng tak usah lancung le. Mau lancung konsernya mana? Sabet mare. Bon seneng kaki. Bon paraku sekejap lagi kalau nerangaki tentang keistimewaan solawat. Makle kalau sampean nikah seneng solawat dekat kanjeng nah. Mun bisa tak orang sehari semalam 1000 solawat. Baca sepanda salawat Jibril. Beda bolehnya mana salawat ringin agung. Salawat ringin agung ini kan lebih panda. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Aneka bisa ikangkuin apa? Obat reng-oreng sekarasukan jin. Mana bibada sekarasukan jin kan biasa nah masuk ke ruangan, masuk ke sekolah saya tak pernah ide kere, masuk tahu-tahu langsung tinggal kita. Beda apa tak beda? Ada banyak YouTube banyak nih kang olahraga lomba kaman nginep nih madrasah kaman nih sekolah tahu-tahu malam mah telopoloreng kerasukan mana bibadah kaulah ijazah kesampian kapi ngamal laki sholawat ringin agung Allahumma sholli ala Muhammad wasallim cek tambah cek kurangin minimal 1000 coba dekik mun tak tetidukon pas mulai ke disa biar mustajab nih kan bener tukon apa dukon ruqyah maksudnya ruqyah ngaku sholat bisa nih kamu keluar sholawat terakhir pada cerita para rabu keutamaan daripada sholawat dimen Habib Lutfi bin Yahya uning careta para rabu tentang keistimewaan sholawat bahwasanya beliau nega andi kakak kelas maguru ka Kiai Malik bin Ilyas Magelang guru Toriko Naqsabandi CSC Toriko naga dintoh solawat dekat kanjeng Nabi Muhammad. Jadi termasuk Habib Lutfi bin Yahya kan murid kakak kelas beliau yang bernama Mbah Darjo. Mbah Darjo ini kan benih kiai ternyata, benih orang alim tak ngerti kitab, engki pokoknya norok Toriko. Toriko kan biasa dikira Allah senika la ilaha illallah biasanya senika dikir Toriko dan bodoreng napa aneka cetak ka bobo senika la ilaha illallah biasanya norok dikir Toriko atau semiring-miring senika wah keng tepak mendikir sempurna tidak sampai pada nang kanca lowoh apa mak lowoh Allah seneka Allah la ilaha illallah coba ke ilalah apa para pada bi nyanyi na Elvis kasih ilalang
Patepak mendeker. Makle sempurna. Jadi malaikat teh bingung. Catet ta berumar ya. Tepor ka colok na mare lah. Dekir ngawur. Nggih. Dekir patepak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbah Darjo neka para Rabu andi keistimewaan. Nalekana wafat 9 tahun pon ekobur neng dalam kuburan. Engki masa dalam rumah. Ekobur dalam kuburan 9 tahun. Singkat cerita, beliau andi kompoyane sakit keras, pesen dek kareng sepona mak manafi abdina ategel umur minta tolong oburaki panyetung gambah karena orang bisa biasanya neka yanggep sebuah amanat elakoni bararabu tapi soal neka cerita eka angkuin apa mau neng gaula sempian male one ketibon apa kehebatan kelebihan orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah. Singkat cerita digalilah kuburan Mbah Darjo Kak Dinto Marabu digali. Subhanallah sampai depak kakak julangat nih kan senotope napa kaju siang kuyang notope jenazah Kak Dinto kan ngakui bambu. Subhanallah bambu Kak Dinto pun umur 9 tahun tak obah neka bernanah tetap biru jangan mencurah iki monjebe hijau tetap biru pada naki buru epoker di bungkaan nah aneh teretan tingpone buka setung neka ternyata jasad Pak Darjo Kak Dinto Mbak Darjo Kak Dinto butuh tak bau kafannya tetap warna putih akhirnya para santri cakan neka sami julika compoknya Kiai Abdul Malik kacompoknya Kiai ternyata Kiai sudah mengkasaf ada semaring nguning Kiai barabu Kiai kasaf nalekana dapat nang pelataran compoknya Kiai nyapa Kiai napa deguna Kiai sewelina Allah nih pernah istighraq fanabillah selama 1 tahun dalam keadaan longku badana orang tahiyat terakhir teritan 1 tahun beliau duduk tahiyat akhir tak mate padahal tak jeer selama 1 tahun tak mate teritan odik teritan aneka walina guste Allah mak bisa beb walina guste Allah mak sampean kaula tak bisa bener walina gusti Allah wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali walidayya tak pati sakte teritan tapi mon ka anak tetep sakte teka budu reng tuana teka banyak dusana mon aca-aca mon debu kana ngesteteh salana orang sepuh bini ibu kita umi kaula sempian hati-hati bahaya nih kan gini lagi makanya jangan sampai masalah ke orang tua khususnya orang tua bini Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi malah cepet dulu cerita nih gak marabu akhirnya napa debuna Kiai? Bukan kakak Pi, kamu semua yang kesini mau ceritakan Darjo, Wuto, kayunya tetap engkau lawan neng jam. Mau neng Kiai. Tanya mau neng ajunan Kiai. Iya, bagaimana saya nggak tahu. Darjo yang sebegitu luar biasa, hebat. Bagaimana tidak dibuat istimewa oleh Allah. Darjo ini setiap hari tidak lepas dari membaca sholawat 15.000 sholawat. Berat memang teretan tapi keistimewaannya pada orang yang apal Al-Qur'an. Ampian kan susah menapal Quran Pak. Napa boleh sewa atau waneka aduh lemot. Kita bagi lemot tak kira bisa ipak menapal Quran. Bon pak banyak sholawat dekat Rasulullah SAW. Juga nikah sholawat para Rabu sebagai tanda keistimewaan dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi para Rabu begitu istimewa, betapa agungnya beliau sampai Allah Subhanahu Wa Taala as-sholawat dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Sakirana kalau sampai nikah umat tak sholawat, tak baru sholawat, tak butuh Kanjeng Nabi Muhammad. Cukup dengan sholawat tak Gusti Allah bersolawat sedejak malaikat noro as-solawat dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat neka
tak epakon bi Allah Ta'ala keng malaikat nih kata nyaman masa Allah Ta'ala saya nyiptaaki Muhammad sang pencipta sang desain mengagungkan memuliakan membanggakan ciptaannya bahkan bersolawat kepada ciptaannya masa kita para malaikat tidak bersolawat solawat para malaikat karena norok solawat Gusti Allah sehingga semua makhluk yang paling tinggi berada di tempat yang paling teratas sedajah as-salawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Terus Allah memerintahkan kepada makhluk yang paling bawah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alih. Itu gua kisah ulama para rabu mon sampean merengaki neka ayat baca sapa aboy si moca sampean kiai penceramah langsung jawab kalaban solawat karena esena sallu perintah wajib sehingga ketika dengar saat itu as-solawat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pasera orang saya merengaki asmana kanjeng Nabi Muhammad jawab kalau bersolawat dekat kanjeng Nabi Muhammad napa debunah Rasulullah napa informasi dari kanjeng Nabi Muhammad datang sahabat dekat Rasulullah ya Rasulullah ara'aita qaulallah azza wa jalla kanjeng Nabi katipun apa pendapat ajunan tentang firman Allah Ta'ala tentang debunah Allah Ta'ala yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Napa jawabna kanjeng Nabi para rabu? Inna hadza minal ilmil maknun. Jong, ari ya ilmu rahasia wani piro. Nah, orang semakin kan sedekah mun ilmu sakti wani piro. Syarat tabuk berat ternyata mun ilmu sakti. Gimana ruas segala pertama kaula ngocak carita kesempian samsuri minta ilmu mahabbah, trauma mahabbah, hendik mahabbah yang bagaimana kalau dilihat orang-orang seneng cinta kesengsem pakon ngamal lagi kol 12 macem dak berek maca ayat gak dinto 313 tak anyabeh mustajab angku teretan kalakuana berekun perak sumiati ben embu norok dateng ala labat samsuri mateh coreng tak nyabet 313 nyala kanjeng Nabi beri amalan gampang tak susah monteroya bes orang seneng ya bes orang retin dua tak usah nyak telok tak usah nyak benyak situng benyak sholat nomor 2 sambung wudu ampen mon sholawat sambung wudu bercahaya ini wajah kita tubuh kita saya nomor telok mon akan dek orang yang paling juba ketika sampai juga insya Allah akan dengan sekuni nyari kanca saya paling aju paham gajak gitu saya penting nomor 2 nih kan potretan napa debuna kanjeng Nabi ada minal ilmil maknun cong ada ilmu rahasia wani birah bengal berempang bulan majar biasa namun ilmu sakti berat dari syarat tak PT 4 berna celengkapi nyari 5 celengkapi sepet bisa celeng nih kakapi derena celeng deginga celeng sosa teritan beda Thailand harganya 145 juta kompes sampean kita usah pon nyari ilmu kanjeng Nabi Muhammad ilmu akhlak, ilmu Quran praktekaki akhlak muljah Bilal bin Rabah seperti apa orangnya fisiknya hitam, legam, tinggi, kurus orang tidak punya tapi berkah norok lampana kanjeng Nabi teti ngoreta kanjeng Nabi ngabdi dekat kanjeng Nabi teti tukang adan kanjeng Nabi sampai berpisah dengan Rasulullah beliau muljah ningajunan Allah subhanahu wa ta'ala terkenal asmana bon para nabi sifat mulia sareng Allah subhanahu wa ta'ala hadanal ilmil maknun arya ilmu syarahasia laula annakum ma sa'altumuni anhu ma akhbartukum tetapi seandainya kamu tidak mempertanyakan tentang ilmu ini tentang ilmu tersebut
aku takkan memberitahu kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Inna Allah azza wa jalla, debuna kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan 2 malaikat di sisi kanan dan kiriku. Maka apabila fala udhkara inda abdi, tidaklah namaku disebut oleh seorang hamba yang ketika namaku disebut di sisinya lalu dia bersolawat kepadaku, melainkan qala dzalikal malakan, melainkan akan berkata kedua malaikat tersebut, Allahumma ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni dosamu. Ecuaki sareng malaikat. Makanya cek sampai cerek teretan. Orang saya cerek nega saya rasa, orang saya cerek nega orang saya nalika nameren asma na kanjeng Nabi sebut tak solawat. Anika paling cerek na orang. Padahal seandainya dia mengamalkan, dia mendapatkan keistimewaan. Napa keistimewaan na para bu ecuaki sareng benekun para malaikat 2 nega si acuan. Amini, diamini oleh seluruh malaikat sebening alam jagat raya sedojo neka mengucapkan amin. Kompak sedojo malaikat teretan. Benekun para malaikat Allah Ta'ala, Inna Allah azza wa jalla qala jawaban, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata sebagai jawaban daripada aminnya malaikat, amin. Allah mengamini juga doanya malaikat dan aminnya malaikat. Berarti orang si asolawat dekat kanjeng Nabi Muhammad pasti tarema. Pasti tarema teman. Ada dalam komus Islam orang bersolawat itu ditolak oleh Allah. Tidak ada. Semuanya diterima. Itu karena sebab kemuliaan, keagungan, kecintaan Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan tidak heran kalau ada suatu ungkapan adimis salata alan habib, adimis salata alan nabi wa qabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Saborana suarana pon error teretan. Cok ngacina malam gelu. Dan apa gitu? Tapi ki beda keluar. Alhamdulillah. Walaupun nggak neka beretan Habib neka, alhamdulillah tahun 2004 pernah juara setung kiroah tilawatil Qur'an harjabah. Habib juara setung beretan kan jarang Habib norok kiroah gini bagi aneka betul neka 2004 juara setung tadi pun apa tak juara jadi curi nakan cakapi ada juara setung gak ulah lakan lambak bagus suarana kaulo kayak ngelatoa anak kalau ada lah lobar suarana kineka pun oleh lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Adimis salata ala habib, terus ban as-salawat deka al habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saungkuna etare mana salawat merupakan suatu kepastian tanpa ada penolakan. Sedangkan amal kaula ajunan, amal selain sholawat ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Illa salata ala nabi Muhammadi, angin sholawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo lek tak boleh. Qamarun
Para rabu sangat beten abdina amul jagi. Perintah bersolawat dekat kanjeng Nabi kak dinto para rabu saongguna Allah subhanahu wa ta'ala maringi oning dak beten kalau sampean di antara hikmahnya bahwa para rabu napa se emul jagi Gusti Allah apapun saja yang dimuliakan oleh Allah maka kau lagi sampean sedajanekah kocuh memuljaki napa se emul jagi Gusti Allah. Kanjeng Nabi eba mulja Gusti Allah. Kalau sampean wajib memuliakan para ulama, para aulia, kekasih-kekasih Allah, mereka makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah, maka kita memuliakannya. Siapa mereka? Para ulama, man alima wa amila wa 'allama yud'a 'aziman fi malakutis sama, kata Allah. Barang siapa yang belajar lalu mengamalkan ilmunya dan mengajarkan dipanggil dengan azim, dipanggil dengan mulia di kerajaan langit. Oleh sebab itu disinilah kenapa kita para santri, para siswa, para anak didik diajarkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim untuk senantiasa bagaimana kau lebih aju nanti memuljaaki, memuliakan kepada guru-guru kita, dihormati, dimuliakan. Sampean si paling oneng yang telah belajar kitab Ta'lim Muta'allim para rabu, bagaimana dalam kitab itu cara santri beradab, bertata keramah terhadap gurunya, bukan satu hal yang melebih-lebihkan terhadap guru. Benar para rabu. Kenapa sebabnya guru kok mendapatkan kemuliaan yang harus dilaksanakan oleh para santri-santrinya? Karena para rabu guru-guru kaulah sampian, saya gak dimampai guru nak kalau saya pernah morok walaupun cuma satu ilmu atau satu huruf ketika ia pernah mengajar kepada kita. Lihat bagaimana Al-Imam Ali menghargai sosok seorang guru. Ana abdun man allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba, abdina siap keti hamba mengabdi kepada orang yang pernah mengajariku satu daripada ilmu. Ani kaki setong, sedangkan kalau sampean sebadan di pesantren bener setong ilmu. Berapa banyak ilmu yang diajarkan kepada kita? Kira baik. Banyak teretan tak bisa ebiton, bahkan mungkin ini yang tak bisa diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Kenapa? Karena setung mungkin orang-orang sepuh kalau sempian nih orang tua kalau sempian tak sempat setung ngerti alumni pesantren kan tak sempat kadang tak laten apa karena lo mau orang tua langsung ngajar kan nih kata bisa kan tak bisa seken pada guru paling 5 menit ngaji terus mau bentak sekuni ada bang nangis setengah jam belajarnya perak 5 menit kita belajar akhirnya terus antosan kan ini tak sempat karena alako dan lain sebagainya. Akhirnya dengan mereka sebetulnya tidak tega mereka tak sampai hati bisa dengan anak eater ke pesantren mak le salamet kita begini biar selamat hidupnya di kemudian hari diantarkan kepada guru. Bukan tak bisa orang tua kita ngajar yang bisa saya tak bisa gila karena tak bisa berma boleh mak saya ajar ada saja tambah tak ngerti. Maka dengan kesadaran orang tua kita diantarkannya lah kita ke pondok pesantren, dititipkanlah kepada guru. Pasraki seni kabar rabu pasraki pak bu kata pak menmasraki anak utamanya gimun ke pesantren ke sekolah iya ada manajemen yang harus dilakukan. Biasa namun mama so anak ka guru-guru langgeren sebede kampung. Kadang neka tak sakebiannya orang tua nganter anak ka KTPK ka lager-lager tak sakebiannya. Kita bagi. Sebagian orang tua saya sadar, biasanya saya sadar mereka saya alumni pesantren, atau benar saya tak alumni kayak semak deka pesantren saya seneng ngaji. Saya tak sadar ada kau lu kan di moret pak. Bu, lek Habib di moret bu polo, se 13 neka nak anak ini, se petok neka nak anak remaja SMP, bude se SMA. Alhamdulillah, se petok belas tada orang tua anak, dateng di bi, santri Jalangkung.
datang tak diundang, pulang tak diantar. Datang tak diantar, seneng lagi. Pulang tak diundang, bener lagi. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Jadi nak kanak sepeto belas neka para Rabu datang bibi, beb boleh ngaji? Iya, ayo silakan duduk sini. Kau tak sambil mikir nih kan, di rumah orang tua nak, kira bisa geboy, tak bisa ngater karena. Aneh kayak kampung kau udah tak oning kantor, beda. Oh banyak cak naik putih. Pada gue berarti nih kan. Neki mengenai pondok gunten pasti ngater pak. Nangi musola nih laker-laker nih kata jarang ternyata. Beda kancana saya, giba kancana nih kan. Tak boleh teman saya ngaji. Iya, monggo silahkan. Jadi dari dupol nih kan berat telok saya ngater pak. Areba apa? Membawa apa? Membawa gula 1 kilo, kopi 1 kilo. Kalau tak minta, kayak ngiberi tak oleh nolak. Kan sedekah kan? Beri tarik, alhamdulillah. Tak beri, innalillah. Kan sedekah ternyata. Allah para bukis neka, ulang keren ini kan makanya kadang kita ini tidak sadar. Kamin masyhurin. Berapa banyak orang yang terkenal, punya pesantren, bisa dakwah, naik ke panggung, ceramah dengan ribuan orang yang hadir di barokatil mastur, barokana orang-orang yang tak terkenal, guru-guru langkeren. Kita mikir. Bisa jadi sampean saya ngaji gak dinto, alih-alih kaula nih kan. Bisa jadi Anda kalian mondok di sini semangat, gampang pesantren karena barokahnya guru langgaran. Gini mikir. Barokah seneng ate sempian mondok alhamdulillah. Kita datang pramila diri kak dinto para walaupun guru langker nikah khusus termasuk guru mondok saya bajaran aduh tak pasti maksudnya tak pasti tak raja ini pasti gini pon kita lagi mon guru anu nikah buat lillahi ta'ala nikah orang-orang saya lillah keng karena napa pakon guru nah nerosaki dakwana kanjeng Nabi amanah dari guru nah kanggo napa nyebar lagi ilmu maka nabu enjong mulai keluar dari kantor lulus umpamana walaupun tak kudu jadi ustad jadi kiai jadi ulama walaupun mungkin deki abari ka pertanian perkebunan sampean tetap mau bisa dengan coba masing-masing nikah morok Al-Quran niki tak kudu banyak setung 2 telok pokoknya beda si porok nih kan makle asampung terus makle terus ilmu nih kan tak elang baraku campur nak guru-guru lagur nih kan baraku adalah guru-guru yang insya Allah itu yang memang tepat untuk dikatakan pahlawan tanpa jasa tak cocok tapi kenapa masih semangat mengajar menyampaikan ilmu mereka tidak mencari gaji dari ngajar tidak mencari dunia dari ngajar punten barang aku nyari apa status yang sangat mulia yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an lalu Al-Qur'an itu diajarkan kepada orang lain Quran itu diajarkannya kepada siapa? Kepada orang lain aneka ternyata oleh kedudukan kemuliaan makanya mereka dimuliakan yang kedua kenapa mereka dimuliakan karena guru-guru kita orang-orang yang membimbing kita yang nuntun kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala khusus sahru guru kau udah sampian para rabu sema tepak abek kau udah sampian saya melahirkan kau udah sampian dari kegelapan butuh nacudeka alam yang terang benderang yaitu ilmu mereka itu adalah juga orang tua kita karena itu buah kita dalam setung kitab para rabu al-aba salasa orang tua itu ada 3 yang pertama alladzi waladaka orang tua yang melahirkanmu yang nomor 2 alladzi zawwaja bintahu yaitu orang tua yang menikahkan putrinya kepada anda yang terakhir ini yang paling kuat menurut para ulama orang tua yang paling kuat hubungannya dari dunia sampai akhirat alladzi man 'allamaka yaitu orang yang mengajarkan ilmu kepadamu pramila dari kak dinto para rabu sampai kalau sampean neka derekah deka guru termasuk ke orang tua kalau sampean sampai
Mondereka ke orang tua bisa esare teretan, tapi mondereka ke guru, nah ini akan berakibat kepada hal-hal yang lain, bahkan sampai ke akhirat. Para rebu sesangat beten abdinah muljaaki. Oleh karenanya pondok pesantren memikul dua amanat yang besar. Yang pertama amanat diniyah, yang kedua amanat watoniyah. Bagaimana pondok pesantren mengenalkan kepada umatnya Nabi Muhammad akan ilmu-ilmu agama, menjaga agama, melindungi agama, memuliakan agama. Karena Islam ini adalah agama yang mulia, maka pondok pesantren menyuguhkan dengan cara yang mulia, dengan cara kasih sayang, dengan cara menebar rahmat, dengan cara memberikan waktu yang sebanyaknya kepada anak didiknya untuk dididik sepenuh hati, untuk dididik sepenuh waktu yang ada, agar di kemudian hari menjadi generasi-generasi yang betul-betul memiliki pengetahuan ketakwaan kepada Allah dan pengetahuan teknologi. Inilah pondok pesantren teretan para rabu sesangat beten abdina muljaaki. Jadi beban yang dipikul pesantren dua, beban watoniyah dan beban ad-diniyah, menjaga agama dan menjaga negara. Dengan pendidikan yang diajarkan di pondok pesantren, menanamkan jiwa patriot, menanamkan jiwa yang bersaudara, bersatu padu melalui ikatan persaudaraan sesama orang-orang yang beriman dan Islam, serta menebarkan pesona rahmat di seluruh umat Nabi Muhammad, khususnya di negara yang kita cintai. Berharap dengan melalui pesantren ini akan muncul lahir generasi-generasi yang bersatu dan mempersatukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereng sadajana atu ada ke Allah, mudah-mudahan pondok pesantren Mambaul Ulum berjaya, berkibar, semakin besar, menyebarkan generasi-generasinya untuk terus berjuang berdakwah, membawa ajaran yang rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Para abu sesangat beten abdina muljaaki, yang terakhir dari saya, pada malam hari ini kita berkumpul di dalam acara haflatul imtihan akhirus sanah. Haflah ini kan apa para abu? Haflah kak dito artena perkumpulan akhirus sanah, akhir tahun, yang isinya minimal bedetelok. Minimal bedetelok esena haflah neka barabu. Saya pertama syukuran syukuran. Saya nomor dua salametan. Saya nomor telok doa dek Allah. Doa dek Allah. Jadi haflatul imtihan mengumpulkan seluruh wali murid yang terkait dengan lembaga pendidikan pondok pesantren. Kenapa? Asyukur ke Allah setelah ujian yang dilaksanakan, setelah melewati pelajaran sekian belas bulan, alhamdulillah telah diselesaikan, kemudian disyukuri. Kenapa maksudnya? atau benih nikmat Allah. Karena di antara hal yang dipesankan Nabi Muhammad, arba'atu umur la tatruka muddal haya, ada 4 perkara jangan pernah kau tinggalkan selama hidup, yaitu diantaranya la tatruk syukrallah, jangan pernah kalian tinggalkan syukurnya kepada Allah, hatta la tuhramu, hatta la turhamu ziyada, sehingga engkau tidak dihalangi dari tambahan-tambahan nikmatnya Allah. Asyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kekuatan zahiran wa batinan kepada guru-guru anak-anak kita yang begitu laten dan sabar. Mereka ngajar, mereka mencari maisha untuk keluarganya, nyempat-nyempat lagi ngajar, bahkan mengutamakan ngajar. Kadang guru kalau sampean para bu, anak yang sakit nih kan, anak yang sakit, terus dokter, tapi karena murid sudah nunggu di kamar, di kelasnya, sehingga dia menyuruh istrinya, tunggu sebentar dek, anak-anak sudah terlanjur kumpul, biar dikasih tugas dulu, sebentar lagi saya antar. Kita main badak kan si seneka guru kalau sampean
Kadang terang mulai obat kanggo potrana tak sempat teretan mendahulukan kita guru-guru kita. Engki. Jangan dikira guru-guru kita ini tidak punya masalah. Setiap orang punya masalah hidup, ujian hidup. Tapi kenapa ketika berhadapan dengan para santrinya lebih mengutamakan santrinya? Neser, ini titipan para orang tua. Pramila dari Kak Dinto, adik-adikku khususnya yang ngaji di sini, ya. Kalau tidak bisa berbuat baik untuk gurumu, jangan sampai berbuat yang menyakiti guru kita. Lagi. Pokoknya bagaimana caranya kita tidak menyakiti hati guru kita. Kalau kita tidak bisa memperlakukan yang terbaik untuk guru kita. Kenapa? Ridhonya akan mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang iki debuna Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sabatul ilmi bil mudzakarah, ya. Wa naf'uhu bil khidmah wa barakatuhu bi ridha syekhi. Di antaranya itu berkahnya ilmu sebab oleh dari apa? Ridhonya guru ternyata. Para rabu sesengat beten abdinah amul jaakib. Jadi kita bersyukur kepada Allah didatangkan guru-guru yang ridha, yang ikhlas, yang lebih meluangkan waktunya kepada anak-anak kita. Tak memikirkan berapa bayaran yang diterima ternyata. Tak memikirkan, dia yakin yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Walaupun bejalan tak pada pegawai-pegawai negeri, tapi lihat mereka barokah. Iki namanya abdina nih kata benih pegawai negeri teretan barokah ngaji norok lampana guru engki saestu napa sebenarnya ede budak Sayyid Muhammad Al-Maliki amalaki teretan selama molduk abdina nih kata engki ngaji merengaki kek abdina tak pati peter pada anak-anak nih kata bebel sekuni. Tak apal-apal ya bakon apal. Pecot mana lo. Tapi alhamdulillah dengan pecutan-pecutan tuh ada semangat ngapal teretan. Kayak alhamdulillah tak pernah duka dak guru, tak pernah buat guru sakit selalu. Bahkan kadang kita mijet di kaki guru, kadang arepuk sandala guru. Santri dia minta tahu mungkin. Saya nggak elang sandala guru. Oke. Santri dia ini kan ada sandala guru bener-bener kun perak kiai, guru saya ngajar kan arepuk ke sandala. Teroleh barokah santri jimin tak tahu mungkin saya nggak ngamal lagi doguna guru ambil yang baik-baik buang yang buruk jadi sandala guru saya fokus galak saya buruk paring tiga guru tak manfaat lagi kan Allahumma sholli ala Muhammad kita datang abdina nih kata kuliah karena tadi peseh ring tak andi datang ummi nih kayak tinaki apa anak beluk ini tadi pekerjaan tetap abah meninggal dunia akhirnya mondok sudah alhamdulillah keluar dari pesantren barokana ngamal lagi nyari ilmu manfaat khidmat kepada guru tak dentek napa esoro guru kita sendiri berbuat sebaik mungkin menyenangkan hati guru nyareh barokana guru berkhidmat kepada guru alhamdulillah keluar dari pesantren manfaat masyarakat tega ilmu sekuni tega ilmu tak banyak siapa lagi ki paling ilmu siapa lagi nih ada nega mon ilmu zubat paling siapa sampai semakin wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatin wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu arwa siapa sampai semakin beretan selain tak apal tekan bebel tapi pun apa manfaat sampai semakin ngese man kaman alhamdulillah bungkoh pengajian tak remare alhamdulillah barokah guru aneka pesen kalau kuwon neka barokah guru kalau sampean ternyata ngontor tadi anak abek teh goreng tuana abek teh ka negarana abek teh ka masyarakat abek teh sampean ka guruna yakin manfaat bagi nalekana keluar ternyata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyukur kepada Allah atas guru-guru kita yang sudah 1 tahun berjuang mendidik anak-anak kita. Nomor 2, asyukur kalau sampean paringi anak paringi nak potoh nak keturunan kita bagi
Karena setiap rumah tangga ini diantara yang paling diharapkan adalah ketika punya anak keturunan. Pasokiin sampai papenya entunya nak keng taan di anak susah sedih. Kita lagi. Alhamdulillah paling anak. Berekun perak paling anak. Anak jadi anak si Atena seneng sekolah, seneng ngaji, seneng mondok. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekutu syukuri kalau bisa sampean para rabu. Ini kasih pertama, haflah tujuannya apa? Along polong, perkumpulan tahunan untuk syukur ke Allah. Saya nomor telok para bu, syukur kepada Allah dengan alhamdulillah adanya lembaga pendidikan pondok pesantren Mambaul Ulum. Saya mah gampang tugas kalau sampai orang yang sempurna nega. Sebab tugas orang tua, tugas untuk menjaga anak sebenarnya adalah tugas orang tua. Benih tugas guru nah keretan. Engki saungkuna tugas sangat terkol sampai dikatakan hamba syaitan ada ke Allah, iman ada ke Allah, selamat dunia sampai selamat akhirat. Saungkuna adalah orang tua kita sendiri teretan. Karena Nabi ada bu, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawai tergantung kedua orang tuanya. Benek guruna teretan. Yang pertama tergantung kedua orang tuanya. Udah kesadar atau apa tidak untuk menjaga amanat Allah. Saya sadar, alhamdulillah. Dia antar walaupun tidak tega. Siapa yang mau pisah sama orang tua? Kita bagi. Ada orang tua yang mau pisah sama orang tua? Orang tua pisah sama anak? Di rumah biasanya tedung di kasur spring bed, bantal bermerkan super pillow. Super pillow. Bada teretan bantal mereknya super pillow. Pillow kalau katanya orang Banyuwangi, kelemar-kelemar. Pillow. Pindah ke pondok, tedung nang babah, tedung nang karpet, kantai karpet. Masya Allah. Bukan berarti orang tua tega, kemana tidak. Tidak tega kadang ibu ketika kita masuk pesantren meneteskan air mata. Bapak bagian pakuat lek, hena lek, pasabar lek. Insya Allah jadi anak soleh, solihah. Insya Allah. Saling menguatkan mereka. Bukan berarti benci kita itu dihijrahkan. Mak le salamet napa boleh samangken. Zaman HP, teknologi canggih. Seperempuan banyak generasi para pu sudah dibuat seperti orang menggunakan pil koplo, pil ekstasi. Pada tak ngaku pil ekstasi, ndak minum pil koplo, ndak make sabu-sabu, tapi kena HP teretan. Capok game legend, mobil legend. Oh legend, hafal. Masya Allah. Sampai tak tedung sama sare benteng teretan. Amain HP. Ya Allah orang tua anak. Tak langsung nyawot. Iki demikian. Ting pola ekor pasah buru. Gimana? Sedekah. Sakali dua kali tak mereng lagi asik. Ada pun HP orang yang terkena biusan HP lebih bahaya daripada memakai sabu-sabu. Kenapa? Karena yang menganggap tidak haram, main game tidak haram, daripada sabu haram. Tapi dia nggak sadar, badannya tidak bekerja, tapi delemen dengan pabi pikiran sehingga males ngapal, males ajar, males mondok, males mau membangun cita-cita untuk masa depan. Kita lagi banyak napa tak banyak? Banyak mungkin males. Makanya ngastete para santri mole, ini kan pasti negu HP pasti bon, tak kira tak pasti. Keng pinter-pinter aja ge. Pinter-pinter menggunakan montak begitu manfaat jangan dipakai. Sini kan. Mon berak gaya-gaya aduh. Pak banyak ngaji ya, Pak banyak abentuk orang tua mun lah perayaan. Selama perayaan cari ridhonya orang tua, insya Allah di kemudian hari kau akan barokah. Syukur ke Allah ada pondok pesantren memudahkan kita orang tua sehingga kaulah sampeyan yang mendapatkan kewajiban menjaga anak, alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah. Ada partner saya abento kalau sampeyan Pak. Pramila dari Kak Dinto para khusus para abaut tolabah, para wali santri, jangan sampai kau jadikan guru-guru anakmu musuhmu.
tukai dimusuhi gara-gara ada laporan atau gara-gara anaknya disanksi oleh guru. Kutuna syukur kalau sampean para Rabu ketika ada anak kita yang disanksi oleh gurunya, insya Allah itu berarti karena malas, itu berarti karena tidak mau menghafal, itu berarti karena tidak nurut dengan aturan. Tetapi ketika orang tua kita ini sadar, ikhlas dengan apa yang diperbuat oleh guru, karena ia menyadari bahwasanya guru Kak Dinto juga orang tua, boleh melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua dengan batasan yang wajar-wajar. Oleh para Rabu, orang tua guru, mereka pada oleh apa? Oleh juga ke anak, boleh marah kepada anak selama marahnya tidak mengeluarkan kata-kata yang berbahaya sebagai doa untuk anaknya. Jangan sampai duka silakan, marah silakan, mau mentong beb, oleh mentong pak, mukul itu boleh. Bahkan yang ngajar Rasulullah, Eki perintahkan anakmu sholat ketika berumur 7 tahun, 8 tahun perintah, 9 tahun perintah, masuk sapolo, kita koron abajeng, tak koron ngaji, orang tua laki khususnya, pentong pak, cuma dengan pentungan pecutan yang tidak berbahaya, karena itu memberi efek, efek jerah untuk tidak mengulangi lagi. Tak pun apa, juga seneka para guru, para rabu, oleh marah kepada santri boleh, mukul kepada santri boleh selama tidak berbahaya, hanya sekedar pukulan sebagai pendidikan biar betul-betul taat aja ke dekat sholat 5 bektona berjamaah, disiplin masuk ke kelas pada waktunya. Tapi sama ken pun canggih barabu, tak main pecut-pecutan, main sifat kedewasaan, kadang iba menceng maca Al-Qur, apalagi neka-nekan bagus neka teretan. Kenapa? Sebab Pak Guru makin mak sajen tambo cerdas, yang sistem-sistem cerdas yang bagaimana caranya tidak menyakiti murid, karena cuma makin neka banyak wali murid mon merang anak etokol guruna bawa polisi na raja guruna kene koros ada takok guruna teretan. Makanya untuk tidak membuat bagaimana cara menyangsi santri itu dengan tidak dengan menggunakan pukulan, mancung kon ngapal Al-Quran. Artinya diberi pendidikan sanksi yang mendidik. Tapi membeda, jangan sampai kita santri ini marah ketika dipecut oleh gurunya. Jangan sampai santri ini duka atau benci kepada guru yang menghukumnya. Ketahuilah, sadarilah bahwasanya guru kaul hajunan yang memberikan pendidikan kepada kita dengan memberikan sanksi, umpama na beda sanksi, pecut, tobi bencelaena, ketahuilah bahwasanya itu bentuk kasih sayang guru kepada kita murid-muridnya. Maklin apa? Maklin tak males, biar tidak kalah dengan hawa nafsunya, biar semangat, biar ada rasa takut sehingga tidak mengulangi lagi, akhirnya menjadi orang yang betul-betul disiplin. Semikah para rabu, itu guru kita. Para rabu sesangat betul abdina muljaaki. Jadi yang pertama adalah syukur kepada Allah karena diberi sukses menjalani pendidikan selama 1 tahun. Yang kedua, syukur karena kita punya anak, diberi anak, dan alhamdulillah anak dijadikan anak yang hidayah. Orang mau diantar ke pondok pesantren dan kita dijadikan orang tua yang kuat berpisah dengan anak. Demi apa? Menggapai cita-cita masa depan yang siap untuk membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan nusa dan bangsanya. Nomor 2, para tujuan daripada haflah Kak Dinto adalah untuk kenapa? Kita berkumpul-kumpul selamatan dengan apa? Auronan urunan nyombong. Beda sombongan. Oronan beda. Majar bukan? Umpamana beda, alhamdulillah tarema cok ngokan ki. Kalau ada urunan permintaan dari sekolah, ayo sebentar lagi haflah, bentak saya keteguan tak kira tak larang bu, tak larang pak. Insya Allah bakal aboli 10 kali lipat. Kenapa tak larang? Ya aku anak bibi, benih anak ustad tah. Untuk anak kita sendiri. Kenapa? Kita ini dikumpulkan pada malam hari ini, pihak pondok pesantren mempermudah para orang tua. Coba mau asukuran bibit dengan copok nah, mau tak setahun tak mare. Ibu rumah sebenarnya gantian, ayo econg karoma, saya goreng dateng, ada tompes kapi, ber salibur rabi. Mengki pak, mon sebenarnya ngabedagi imtihan dipi, tapi dengan kebijaksanaan dari lembaga. Bedagi dengan pesantren, panyetung malah tak dibelian orang tua mabedagi
syukuran ya cek corona mon pareng kita podo kabeh ada notop terok saneka burung 4 juta iki lagi sound system belum selain larang makanya diajak bekerja sama dan kerjasama malah sukses. Makanya para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, sukses acara malam gak dinto tak terlepas daripada kerjasamanya semua lembaga, lapisan, elemen yang kumpul pada malam hari ini, baik dari pendonatur besar atau kecil, yayasannya, kepala sekolah, ben guruna, ben sedejah, abaul tulaba, ben santrek, dan dukungan masyarakat, sehingga sukses itu semua karena yang 5 ini semuanya kompak dalam kebersamaan. Gini kan cerita tujuannya selamat dan salamati makleti anak saya selamat ilmu nak barokah ben manfaat tak gampang norok pergaulan bebas atau tersesat atau disesatkan. Aneka tujuannya diselamati anak-anak kita. Tapi ada hal yang paling penting para rabu saya terakhir nikah doa ke Allah untuk mendoakan anak-anak kita. Pramila dari Kak Dinto panjenengan sekebian para wali murid eoncom neka apa tujuanna ki aku potra-potra sampeyan neka para bu makanya kaulah ketibit neka audit neka dalam lembaga pendidikan SD unggulan, SMP unggulan, alia unggulan, pondok pesantren Habibullah saben tahun mau bedaki pada sampeyan keng kaulah neka ceremet pak beri apa pak mun bada orang tua orang tua wali murid setahun anaknya diajar, yang kelas 6 berarti sudah 6 tahun, yang sampai SMP 9 tahun. Ketika diundang setahun sekali, keakui anak dibi tak ada hadir, beda apa tak beda kan toh? Banyak boleh, banyak pak. Tak iman kaman, sekolah sekolah orang kaksa banyak wali murid saya tak hadir dari tadi. Setahun sekali, bener aku sekolah dipakai anaknya sendiri. Apa itu? Tuh anak sampai neka para bu, khususnya golongan ibu-ibu juga tak terlepas bapak-bapak. Aneka tuh anak sampai neka mustajab. Aneka kasih paling penting sampai para bu, eonceng, paroaki. Malah hadir malam gak dinto. Kaguin apa? Puncaknya nanti mendoakan anak-anak kita. Nah, apa boleh dikasih hadir mereka belum atas lebih, 1000 lebih insyaallah. Leres. Bayangkan tidaklah berkumpul umat Nabi Muhammad 40 orang melainkan dari 40 itu diangkat saat itu menjadi satu wali. Ini kan benih Pak Poloh lebih bisa berapa wali yang kumpul pada malam hari ini? Bisa teti kaulah si teti wali atau bisa sampean. Insya Allah kaulah wali sampean wali. Umpama tak teti wali tetap wali murid sampean. Kan mereka. Artinya malam mangken neka ini yang terakhir puncaknya yang ditunggu-tunggu. Kaguin apa? Doa dekat anak-anak kaulah sempian neka. Ampun porok selama 1 tahun para bu. Kenapa mak? Penting doa orang sepoh karena doa orang sepoh gak dinto memiliki jaminan yang pasti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada gunakan Nabi dakwatul walid liwaladihi kadakwatin nabi li ummati. Doanya orang tua kepada anak-anaknya mustajabnya seperti doanya nabi kepada umatnya. Jadi mon doa mustajab ternyata. Apa boleh mak kaulah sempian. Kita bagi ibu kita yang memiliki kelebihan 3 daripada ayah. Ibu kaulah wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Terus kau mengandung tak mare-mare sampai mati kan tadi kata. Iya. Hebat ibu kita ini mengandung, melahirkan, menyusui. Allah. Jadi kalau sampean si laki ini tak usah iri. Tidak usah iri kepada orang perempuan karena memang itulah kelebihan yang Allah berikan kepada beliau-beliau. Para dari Kak Dinto, beruntunglah para suami yang punya istri-istri yang sholihah. Karena istri yang sholihah tidak akan melahirkan kecuali anak yang soleh, yang mau hadir sekolah orang ngaji. Aneka tante orang sepuh kalau sampai 3 orang soleh dan solihah, insya Allah akan melahirkan generasi yang solihah.
Jadi doaki Pak Bu, beb, abdina tak bisa oca Arab beb. Oca apa? Indonesia tak apa Pak Bu. Umpamanya Arab tak bisa. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Umpamanya tak bisa ke bahasa Arab. Kita kudu ngakui lagu badannya kata kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Itu termasuk doa untuk anak di belakang bedah. Termasuk Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak Pak, doa-doa Arab dari Al-Quran banyak. Mun tak bisa cak Arab sampean cukup ngakui bahasa Indonesia, tulis pembokus kata-katanya dengan akhlak yang baik. Beb, abdina tak bisa nyusun doa beb. Mun tak bisa nyusun, saya penting 3 kalimat bahasa Arab, situng singkat padat berma beb. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean neka ibu bapak, saya tak bisa ukuan neka. Umpamanya tahun yang ngoncung, tahun yang ngaji, tak bisa nyusun doa, tak besar, tak ngerti bahasa, cukup sampean Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Gusti, sedejah Al-Fatihah. Ngare bener itu. Sedejah. Kan kudu tetep ngakui akhlak. Jangan sampai tak doa bebas, jangan sampai tak akhlak. Ya Allah, minta tolong ki. Bareng abdi tuan abdina. Abdina di anak lemak nih kan. Meler kapi. Saya enggak montai ka becek. Kene ngocap di majodina sampean. Tepak tak ada akhlak tadi sosonan akhlak saya bagus. Jangan sampai itu ting pada aca-aca di majodina. Gusti Allah, saya enggak ya. Saya enggak Gusti Allah. Pak Bokus nunduk senika minta tina pun cari kalacer bahasanya tak napa dari tan. Saya penting atua si Bokus. Mon sampean kurang pede, atua tetep. Perlu lagi orang sepon atua khusus tina tak bisa bahasa. Minta Gusti Allah paham dengan bahasa jenengan. Keng mon sampean ki orang dateng ke kiai na putra kau sepian. Minta doa, minta barokana, dateng ke orang-orang pinter ke ulama senika. Karena Nabi semakon aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak doa-doa saya bagus dari orang-orang saya bagus. Kenapa sebab karena beun tak tahu dari lisan saya dimah doa beun etarema bi Allah Subhanahu wa taala. Pramila dari Kak Dinto Prabu kabine kay oncong wali murid, wali santri. Engki, sedejak polang di setok aneh kan, 1000 lebih. Berarti rata-rata ada 20-30 wali malam makin neka yang membantu mustajabnya doa kalau sembian. Maka nanti ketika akhir acara, aneh kasih perlu lagi, jangan dulu bujar, tadi sempatkan untuk sama-sama mengaminkan. Bayangkan anak-anak kita, saya meler-meler, bayangkan mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk anak saya soleh. Mantap aminnya, insya Allah dengan barokahnya berkumpul orang-orang yang begitu banyak, doa mustajab. Para Bu, saya sangat betul abdina amul jagi. Mudah-mudahan perkumpulan tahun ini menjadi perkumpulan yang barokah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang dididik di tempat ini dijadikan anak-anak yang istiqamah, anak-anak yang terus kuat untuk menjalankan tugas, mempersiapkan diri sebagai generasi untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya, perjuangan para sepuhnya, perjuangan para guru-gurunya untuk melanjutkan dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan anak-anak kalau sampai jaga ya Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan bebas, dari tersesat atau disesatkan, dan mudah-mudahan dimudahkan untuk menerima ilmu, dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Sampean orang tua di rumah tirakati anaknya dengan tahajud, dengan doa, dengan bacaan Fatihah khususaki ke putra-putra sampean. Mon maca salat khususaki ke putra sampean. Mon jauh bayangaki Pak Bu, mon jauh bayangaki maca solawat, maca Fatihah, maca nama baik para Bu.
tak bisa ngabes langsung pakik nalaikan molek kacombokna sampai setiap melihat mereka senang, mereka susah, mereka sedih, setiap ngabes potretna sampean para bu langsung doakan saat itu. Aneka yang pernah diamalkan oleh Habib Qasim bin Ahmad Baharun. Kenapa beliau putranya semuanya jadi ulama, semuanya jadi orang hebat, semuanya punya pondok pesantren, semuanya sukses putra beliau, padahal beliau tidak punya pesantren, hanya ustadz yang ngajar di pesantren tapi putra jadi semua. Kenapa? Resepnya kata beliau begini, Ustadz, setiap saya melihat anak saya dalam keadaan apapun, nangis, duduk, tidur, ketika saya melihat, saya langsung doakan, nah sebagaimana kamu menikmati tidurmu, mudah-mudahan kau kelak di pesantren menikmati belajarmu. Nah, sebagaimana kau menangis, nah mudah-mudahan kelak di pesantren menangismu karena Allah, menangismu karena bensi lain-lain para rabu seneka keretan monteroh lagi. Yang terakhir aku sampean setiap melihat ulama, setiap melihat orang soleh, sampean langsung adu ada ke Allah, ya Allah sebagaimana abdina cinta ada ke orang soleh ruah ke orang soleh ka dintoh Gusti pateti anak-anak abdina Gusti soleh badana guru-guru sebeda ada na abdina, guru-guru yang ada di dekat abdina, jadikan anak-anak saya anak yang seperti mereka. Senika para bu, napa boleh sampai nengade napa guruna wali sampai minta ke Allah Gusti pateti akhlak ka putra abdina seperti akhlaknya kekasih-kekasihmu. Neka insyaallah para bu bakal eva gempang, bakal mustajab napa sifat jenengan minta ke Allah sesuai dengan pengalaman orang-orang yang terdahulu yang mengajarkan kepada kita dengan pengalaman tersebut. Neka saya bisa yatoraki, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.